Aku ini hamba Sabda sudah menjadi
Ketika masuk ke dunia, Yesus bersabda, "Ya, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-mu dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dan sekalian, selamat sore. Selamat datang dalam merayakan Setian Raya Kabar Sukacita. Gereja memperingati sejak tanggal 25 Maret peristiwa yang didedikasikan khusus bagi Bunda Maria ketika Gabriel yang menyampaikan kabar sukacita kepada Maria. Maria mungkin awalnya shock, tetapi dengan perkataan, "Terjadilah padaku seturut kehendak-Mu." Kita diajar agar sungguh-sungguh menyadari dan melandaskan kita sebagai kehendak Tuhan, bukan berdasarkan kemampuan kita, tapi mohon rendah hati bersedia dalam tuntunan amal Bapa sendiri. Mari kita masuk dalam sukacita ini, khususnya untuk ibu kita. Semoga teladan Bunda Maria membawa kita untuk semakin berserah pada kehendak Bapa di surga. Mari kita akhiri sejenak. Dan semisal kita persembahkan secara khusus bagi mereka yang saat ini dalam tekanan persekusi, khususnya dalam peperangan. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan damai kepada dunia ini dan juga memberikan kebebasan bagi siapapun untuk mengimani, khususnya bagi umat Kristiani dalam persekusi. Saudara-saudari, mari kita mengaku segala dosa-dosa kita agar pantas untuk merayakan misteri suci ini. Saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya, Engkau mengendaki agar Satan menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam berkat ilahinya sebagai haluan dan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allah, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Artinya, Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sangat itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang muda dan sekalian, tahun 2021 saat itu mulai memasuki liburan Natal. Natal liburan itu kantor paroki ada di Natal saat Natal. Lalu kami satu komunitas yang selama imam San Paulo itu diajak kumpul wakil rektor dan ratusan imam. Lalu kami bingung, ada apa? Kok kita diajak kumpul kemana lagi? Waktu itu jam 11 saat kumpul, lalu hanya duduk saja. Dan datang telat, bertanya-tanya apa ini? Lalu ada satu pembahasan sedikit tentang komunitas. Lalu tidak lama, ya kita berhenti. Sebentar lagi sudah mau jam 12. Kita pikir akan doa Angelus. Rupanya kita berdoa Angelus. Selesai doa Angelus, wakil rektor mengatakan ada pengumuman besar. Kita akan memiliki seorang musuh. Siapa? Mungkin di antara para imam. Siapa? Ternyata Suci Paus Fransiskus memilih rektor kami Padre Lisandro Vascular NC menjadi musuh auxiliar di Caracas. Tahu Caracas itu? Bukan di Kuningan, di Caracas. Caracas Venezuela. Lalu kita tunggu itu di mana orangnya ya? Dia datang, lalu datang itu ditanya tepuk tangan. Dia datang menangis. Dia datang menangis, mengatakan, tolong bantu saya. Buat kalian ini adalah sukacita, buat saya sukacita. Lalu kami mengalami selamat, tapi akhirnya beliau bercerita waktu proses
salah satunya pemilihan bulan Oktober. Kita sering lihat dia jalan makan-makan. Rupanya dipanggil beberapa kali sampai akhirnya mendapat keputusan menjadi uskup. Lalu menarik bahwa dia mengatakan dari segala hal saya tidak pantas, tetapi saya serahkan ini ke dalam tangan Tuhan dan saya yakin dia akan memenangkan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan hari raya Maria menerima kabar sukacita. Kisah yang baru saja kita dengarkan adalah bagaimana Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Dan dikatakan dalam salam yang pertama kepada Maria, rasa-rasanya perlu kita ingat dalam hidup kita. Salam hai engkau yang dikasihi Tuhan menyertai engkau. Sekali kalau bisa berapa kali Tuhan bersamamu. Jawabannya coba itu berapa kali? Kode awal salib Tuhan bersamamu. Lalu janji Tuhan bersamamu lagi. Lalu privasi Tuhan bersamamu. Lalu apa lagi? Damai Tuhan bersamamu. Ya, ada berapa kali? Untuk bergantung Tuhan. Kalau kita renungkan berapa banyak repetitif seperti itu. Seringkali kita spontan saja dalam hidup kita, tapi apakah sungguh kita menyadari memang kabar sukacita adalah menyadari dan merenungkan hidup kita bahwa Tuhan itu menyertai apa hidup kita. Tuhan bersamamu adalah respon satu spontan repetitif, tapi menyadarkan kita bahwa memang kita itu berjalan dalam perlindungan kebenaran Tuhan. Tidak pernah kita melepaskan kesadaran dan kepercayaan kita bahwa Tuhan menata, membawa, menyertai kita, mengangkat hidup kita. Tuhan menyertai senantiasa mengangkat hidup kita setiap hari. Maria pun pertama mendengarkan kabar itu dengan kata-kata ini, salam yang Tuhan menyertai engkau. Di antara salam itu Maria pun menjadi terkejut. Kalau kita renungkan ada 3 C maksudnya. Yang pertama, konten. Apa isi kabar itu? Dikatakan isi kabar ini bahwa engkau akan menjadi bunda ulama. Engkau akan menjadi bunda penebus, dan engkau akan menamai dia Yesus sang juru selamat. Tetapi di balik konten yang indah itu, sukacita yang indah itu, engkau pun akan menanggung risiko. Barulah kita melihat dari satu konten yang sukacita itu ada konteks tertentu. Kalau kita renungkan Bunda Maria itu dikatakan belum bersuami dan aku masih bertunangan. Maka ia mengatakan bagaimana mungkin karena aku belum bersuami dan aku masih bertunangan. Dalam tradisi Yahudi misalnya seseorang yang hamil tanpa juga ada relasi suami istri dalam hubungan perkawinan, dia akan mendapat lapidatio atau suatu hukuman rajam. Rajam itu dilempar dengan batu, tapi biasanya dihukum di luar kota. Mereka tidak mau mengotori dengan darah, maka biasanya dibawa ke luar kota lalu dilanjutkan ke luar kota sampai mati. Maka konteks itu membuat Maria mengatakan, oh ini ternyata di balik sukacita yang saya terima ada konteks yang harus saya renungkan, bahwa ketakutan, ketidakpastian, hal-hal yang membuat ia menjadi takut dan ciut itu ada di depan matanya. Selain konteks yang ada, rupa-rupanya Maria akhirnya memiliki satu konsep. Itulah yang ketiga,
Maria sebetulnya takut. Bukan usia 14 tahun, saya berusia 14 tahun. Sama kayak saya, 41, 14 tahun ya, susah 14 tahun, berapa juga? 14 tahun ada di SMP. Jadi berapa? Mungkin berapa? Samping suster. Kalau suster pasti 40 ke atas. 14 tahun ya. Berapa? Berapa? Kalau itu akses semua ditanya. Wajah. Lebih 14 tahun bayangkan. Umur 14 tahun harus menanggapi satu pertanyaan yang sungguh-sungguh membawa tanggung jawab yang besar. Maria dengan ketakutan sebetulnya bisa saya katakan, saya tidak siap. Tuhan jangan berikan beban itu kepadaku. Sampai akhirnya Maria pun menyadari salam yang pertama dari malaikat Gabriel mengatakan bahwa Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dan bukan mudah, marilah kita menyadari bahwa seringkali kita itu mengambil keputusan berdasarkan apa yang saya miliki, apa yang sedang saya lakukan, apa yang menjadi kekuatan dan hidup saya. Tetapi kita lupa juga untuk berserah bahwa kita pun juga dalam tuntunan dan perlindungan Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyempurnakan. Pujilah nama Tuhan. Karena seringkali kita mengatakan Tuhan, bagaimana itu mungkin? Karena aku belum ini. Tuhan, bagaimana mungkin? Karena aku belum begini. Tuhan, bagaimana mungkin? Karena aku belum ini. Saya renungkan ya, kalau dulu 13 tahun saya mengatakan Tuhan, bagaimana mungkin kamu ini belum tinggi-tinggi, jadi dihabiskan. Tuhan, bagaimana mungkin kamu ini belum menjadi orang yang baik, belum menjadi orang yang siap dari Tuhan. Mungkin entah kapan memiliki kesempatan itu. Dalam perjalanan hidup panggilan, saya juga mengalami yang sama. Seringkali kita berdasarkan kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi komitmen kita pada Allah. Bahwa saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Tuhan akan memanggil dan menyempurnakan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan yang akan menuntun langkah hidup saya dari yang manusia menjadi yang ilahi. Tuhan memberi pilihan, tetapi Tuhan juga menata langkah hidup kita menurut panggilan dan kehendaknya. Dalam bacaan kedua dan pertama kita juga sangat indah dia bahwa tugasku adalah melakukan kehendak Allah. Karena tidak kita bertanya mana susahnya. Ya, katakan, engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan, engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban menghapus dosa, meskipun persembahan menuntut pengunduran. Dan dia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kita datang ke dunia ini membawa begitu banyak impian visi kita, tetapi sering mengandalkan juga kekuatan kita. Semoga dengan peristiwa hari ini yang kita rayakan kepada Maria menerima kabar sukacita, kita semakin percaya setiap kata Tuhan bersama umum. Kita diingatkan bahwa Immanuel Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah berhenti menuntun langkah kita. Tinggal kebawahan kita, apakah kita berserah kepadanya, melakukan kehendaknya, dan semakin beriman kepadanya. Semoga teladan Bunda Maria yang menjawab ya pada panggilan Tuhan ini dengan kata-kata yang paling indah. Saya sungguh-sungguh senang. Sesungguhnya aku ini terjadilah lalu bangsa paling kali itu meninggalkan dia. Artinya apa? Seringkali tidak kelihatan. Maria mengatakan aku ini hamba Tuhan. Terjadilah
ada umur perkataan kata-kata itu malaikat meninggalkan. Memang malaikat tidak selalu hadir lihat dan hadir, karena kita tahu Tuhan iman adalah senantiasa bersama kita, dan apa yang kita lakukan dalam tuntunan dan didikan. Semoga keadaan dalam ini adalah keadaan kerendahan hati, pasrahan hidup, dan iman yang teguh juga menjadi juga bagian dari kita. Mari kita bersama. Allah Bapa di surga, Engkau mengutus putra Tuhan kami Yesus Kristus dalam peristiwa melalui juga Bunda Maria yang menerima kabar sukacita, melalui juga malaikat Gabriel yang memberi kabar sukacita itu. Semoga kami juga pun dapat meneladan keteladanan iman Bunda Maria, keterbukaan hatinya, kepasrahan dan keserahan hidupnya, dan terlebih ketekunan dalam imannya dalam melawat kehendak Tuhan. Semoga keadaan dunia itu pun mewarnai dan menjadi bagian dalam kami masing-masing. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan iman percaya kita. Aku percaya Yesus Kristus yang Allah Tuhan, diberikan dari dilahirkan dari Tuhan dari situ yang persekutuan para kudus mengampuni dosa kebaikan badan kehidupan. marilah pada dunia kabar sukacita ini kita mohon kepada Yesus agar boleh meneladani Bunda Maria dengan membuka diri bagi kedatangannya yang membawa keselamatan. Marilah berdoa kepadanya. Bagi seluruh gereja, ya Yesus, bimbinglah agar gereja tidak gentar melanjutkan keputusannya membawa kabar baik kepada seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dunia, ya Yesus, bantulah para pemimpin dunia agar mereka menatapkan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga, ya Yesus, dengan pertolongan Santa Perawan Maria, bantulah keluarga-keluarga untuk belajar mempercayai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Yesus, berkat kesaksian Santa Perawan Maria, bantulah kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sejenak doa harapan dan kerinduan kita masing-masing. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan belas kasihan, pada ini kami berjanji kepadamu bahwa kami akan mengasihi Engkau dengan setia sepanjang hidup kami. Berkat bimbingan dan doa susah Tuhan Maria, Bunda kami. Sebab bantuan dan pengantar kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Yesus Tuhan kami, dengan penyerahan iman sang perawat yang kepada mereka, dan dengan penuh kasih dalam renungan yang tak ternoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, Ia mengandung anak yang tadi lahir di antara manusia untuk keselamatan umat manusia. Dengan demikian, digenapilah janji kepada putra-putri Israel, dan inilah harapan para bangsa secara menentukan. Dengan pengantaran Kristus para malaikat suci menyembah keagungan dan selalu sukacita di akhirat. Dengan kata kami ya Tuhan, menyatukan suara dengan mereka dan turut bersukaria sambil bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian kalau sudah berjamaah yang mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu yang memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Marilah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan secara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan menaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu negeri dan roh dalam Kristus.
Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surga. Bersama para gereja, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul yang kudus, dan para hakim pilihan jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami memohon Tuhan, semoga perubahan yang damai ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang berziarah di bumi dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarlah rela pada umat-Mu yang berkenan dan mengikuti. Bapak yang marahi, bersabdalah bagi semua aku, di mana mereka berada dengan belas kasih. Terima dengan rela dalam kerajaan-Mu, saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua yang berkenan padamu yang telah berlari dari dunia ini. Kami berharap di sana mereka menikmati penuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya. Dengan pengantaran khusus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, berilah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas ketujuannya kita dan menentukannya lagi, maka berdoa kita berdoa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersama Dan bersama rohmu.
Lihat seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, ia akan diberi nama Immanuel. Marilah berdoa. Ya, kami mengakui bahwa dia yang dikandung sang perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan kami pun layak memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita daraskan kepada bersama Maria untuk segenap hidup kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, orang-orang yang dalam keraguan, orang-orang yang dalam penderitaan. Kita bantu mereka lewat doa-doa kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan kami bersaing. Salam Engkau kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan kami bersaing. Salam Engkau kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan kami bersaing. Salam Engkau kami. Terima kasih kepada segenap tugas tinggi, untuk imam, atau masjid, istinar, wakil dari mana? Kami sebagai tertib seluruh umat yang hadir menyempatkan ini untuk pelayanan Ekaristi. Dan kita akhiri dengan mengucapkan Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, kita, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan berkati kita, yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, inilah kisah Tuhan saya. Sudah.